Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sistem informasi manajemen yaitu untuk mengelola perusahaan digital. Di bab 14 ini dengan judul membuat kasus bisnis untuk sistem informasi dan juga mengelola proyek. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu bagaimana seharusnya manajer membangun kasus bisnis ini untuk akuisisi dan pengembangan sistem informasi yang baru. Yang selanjutnya yaitu apa tujuan manajemen proyek dan mengapa sangat penting dalam pengembangan sistem informasi. Selanjutnya, apa faktor risiko utama dalam proyek sistem informasi. Yang selanjutnya ada bagaimana risiko proyek dapat dikelola, dan juga selanjutnya bagaimana MIS akan membantu karir saya. Oke, di sini ada BDO Kanada Selex New Software yang menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi perusahaan BDO Kanada dalam manajemen proyek dan solusinya. Yang pertama ada masalah. Nah, yang pertama ini ada kebutuhan untuk manajemen sumber daya di seluruh perusahaan. Jadi, perusahaan ini membutuhkan sistem yang mampu mengelola sumber daya secara lebih efektif. Dan yang kedua ada perangkat lunak manajemen proyek lama yang udah usang. Nah, ini mencakup sistem manajemen proyek yang digunakan sebelumnya adalah buatan sendiri dan sudah tidak efisien. Yang selanjutnya ada banyak metode penjadwalan dan juga pelayakan proyek. Sebagaimana penggunaan metode yang berbeda-beda menyebabkan ketidakefisienan dalam pelacakan dan juga penjadwalan proyek. Nah, yang selanjutnya itu ada solution. Nah, yang pertama solusinya itu melacak project karena implementasi sistem baru untuk memantau status dan kemajuan proyek. Yang kedua juga ada mengalokasikan sumber daya, yang dimana sistem ini akan membantu dalam pengelolaan alokasi sumber daya secara optimal. Selanjutnya ada menyusun tim proyek, yaitu menggabungkan tenaga kerja internal perusahaan dengan konsultan IT eksternal untuk mendukung implementasi mereka. Yang keempat, mengadopsi Microsoft Project Online, yaitu perusahaan memilih Microsoft Project Online untuk mengintegrasikan dengan Microsoft Teams, contohnya bisa juga dengan Microsoft SharePoint, dan juga bisa juga menggunakan Microsoft Power BI. Jadi BDO Kanada dapat meningkatkan efisien dalam manajemen proyek dan pengelolaan sumber daya perusahaan mereka. Slide selanjutnya ada sistem manajemen proyek online. Jadi BDO Kanada ini telah mengadopsi sistem manajemen proyek berbasis online yang memungkinkan pengelolaan proyek secara terpusat dan juga secara integrasi. Nah, selanjutnya ada ilustrasi teknik manajerial dan organisasi. Jadi sistem ini menunjukkan berbagai teknik manajerial dan organisasi khusus yang diperlukan untuk yang pertama ada membangun atau meningkatkan sistem informasi yang efektif. Jadi ini tuh berarti melalui penerapan sistem baru dengan perusahaan dapat meningkatkan efisien dalam pengelolaan proyek dan mengoptimalkan mengembangkan sistem informasi internal mereka. Jadi secara keseluruhan perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kolaborasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam suatu organisasi. Oke, selanjutnya ada building a business case for the acquisition and development of a new information system. Elemen ini menjelaskan elemen-elemen penting dalam membangun kasus bisnis untuk pengadaan dan pengembangan sistem baru. Yang pertama itu ada elemen penting dalam business case. Yang pertama ada menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Jadi di sini kita mengidentifikasi tantangan atau kebutuhan yang mendorong organisasi untuk mencari solusi baru. Selanjutnya menyediakan analisis biaya dan manfaat dan juga risiko. Jadi menguraikan estimasi biaya yang diperlukan, manfaat yang akan diperoleh, serta risiko yang mungkin akan dihadapi. Yang selanjutnya ada menjelaskan alasan untuk melanjutkan investasi, yang dimana menyajikan justifikasi atau dasar yang mendukung keputusan untuk melakukan investasi pada sistem yang baru. Selanjutnya ada menunjukkan bagaimana investasi mendukung tujuan strategis perusahaan, yang dimana menghubungkan investasi dengan visi, misi, atau tujuan jangka panjang organisasi. Yang selanjutnya ada memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat, memastikan bahwa semua informasi penting tersedia untuk membuat keputusan yang berdasarkan data. Jadi yang selanjutnya ada menjelaskan bagaimana investasi akan memberi nilai bagi bisnis. Di sini menunjukkan manfaat nyata yang akan diperoleh organisasi setelah implementasi sistem yang baru. Yang ketujuh ada mengidentifikasi risiko dan solusi alternatif, yaitu mengidentifikasi potensi masalah yang dapat muncul dan solusi alternatif yang bisa diterapkan. Yang kedelapan ada menggambarkan bagaimana solusi solusi mungkin memerlukan perubahan.
seperti perubahan budaya organisasi, sistem yang ada, proses berbisnis, dan juga pekerjaan atau peran karyawan. Jadi tujuannya, bisnis case ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh yang mendukung keputusan investasi dalam sistem informasi baru yang relevan dengan kebutuhan organisasi serta strategi bisnisnya. Di sini saya akan menjelaskan figur 14.1, yaitu faktor to consider in making the business. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kasus bisnis. Yang pertama itu adalah strategik atau strategis, yang mencakup low cost atau biaya rendah yang digunakan untuk menurunkan biaya produksi. Kemudian ada differentiation atau diferensiasi yang membuat produk atau jasa berbeda dari pesaing. Kemudian ada scope atau lingkup yang memperluas cakupan bisnis, misalnya ekspansi global. Nah, kemudian ada competitors atau pesaing, yaitu menyamai atau melampaui kemampuan pesaing. Nah, kemudian yang kedua ada improve decision making, yaitu peningkatan pengambilan keputusan. Nah, sistem informasi itu membantu manajer atau tim membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan relevan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada customer and suppliers, yaitu pelanggan dan pemasok. Nah, dengan meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan pemasok, termasuk pengelolaan rantai pasokan dan pengalaman pelanggan. Kemudian yang keempat ada survival. Nah, survival yang dimaksud di sini adalah kelangsungan hidup. Nah, kelangsungan hidupnya itu adalah sistem yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan pasar agar perusahaan tetap relevan dan kompetitif. Kemudian yang kelima ada new product and service, yaitu produk baru dan layanan baru. Nah, kemudian yang keenam ada financial rasional atau alasan keuangan. Nah, alasan keuangan di sini adalah justifikasi finansial yang menjelaskan manfaat dan biaya dari sistem baru, termasuk pengembalian investasi atau ROI. Kemudian ada long term IT plan atau rencana TI jangka panjang, yaitu sistem baru yang harus sejalan dengan rencana teknologi informasi jangka panjang perusahaan. Kemudian ada information system plan atau rencana sistem informasi. Nah, rencana ini bertujuan untuk mengidentifikasi proyek sistem yang akan memberikan nilai bisnis paling besar. Nah, rencana ini memiliki roadmap yang meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama adalah purpose of plan atau tujuan rencana. Kemudian ada strategic business plan rasional atau alasan strategis rencana bisnis. Yang ketiga ada current system atau situation, yaitu sistem dan situasi saat ini. Yang keempat ada new development atau pengembangan baru. Yang kelima ada manajemen strategi, yaitu strategi manajemen. Yang keenam ada implementation plan atau rencana implementasi. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ada budget atau anggaran. Nah, kemudian ada langkah efektif dalam perencanaan, yaitu yang pertama adalah dokumentasikan sistem dan infrastruktur yang ada. Kemudian yang kedua itu ada identifikasi peluang untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Yang ketiga itu ada kembangkan metrik untuk mengukur nilai proyek. Yang keempat itu ada pahami kebutuhan informasi jangka panjang dan jangka pendek perusahaan. Yang kelima atau yang terakhir itu ada jelaskan perubahan organisasi yang mungkin dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada portofolio analisis yang berfungsi untuk mengevaluasi proyek sistem alternatif, kemudian membuat daftar semua proyek dan aset sistem informasi organisasi. Nah, dari setiap sistem itu dinilai berdasarkan profil risiko dan manfaatnya. Ada yang manfaatnya tinggi, risikonya rendah. Ada yang manfaatnya tinggi dengan risiko tinggi. Ada yang manfaat rendah dengan risiko tinggi. Ada yang manfaat rendah dengan risiko rendah. Nah, jadi tujuannya ada portofolio analisis ini untuk meningkatkan pengembalian portofolio dengan menyeimbangkan risiko dan manfaat dari
dari investasi sistem. Kemudian saya akan menjelaskan figur 14.2, yaitu sistem portofolio. Nah, dalam tabel ini menjelaskan tentang apa yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya untuk menerangkan lebih jelas. Nah, jadi tabel ini memiliki dua sumbu, yaitu vertikal dan horizontal. Dengan sumbu vertikal itu adalah potensial manfaat untuk perusahaan, kemudian sumbu horizontal itu adalah resiko terhadap proyek. Nah, dalam tabel ini memiliki 4 kuadran, dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Dengan yang pertama itu adalah kuadran kanan atas, atau low risk, dan low risk, tapi dia high benefit, yaitu risiko rendah dengan keuntungan yang sangat tinggi, yaitu identify and develop. Nah, proyek di kuadran ini memiliki risiko rendah tapi dengan manfaat tinggi. Nah, disarankan untuk diidentifikasi lebih lanjut dan dikembangkan karena mereka memberikan keuntungan besar tanpa risiko besar. Kemudian ada kuadrat kiri atas, yaitu dengan high risk and high benefits, yaitu keuntungan tinggi tapi risikonya besar, yaitu cautiously examined. Nah, proyek ini menawarkan manfaat tinggi tetapi memiliki risiko besar. Nah, perusahaan itu harus memeriksa proyek ini dengan hati-hati sebelum melanjutkan pengelolaan risiko yang baik dan melakukan pengelolaan risiko yang sangat baik. Nah, kemudian ada kuadran kanan bawah, yaitu low risk, low benefit, yaitu routine project. Nah, jadi dalam kuadran ini proyek itu memiliki risiko yang kecil tapi keuntungan yang kecil. Nah, jadi proyek ini cocok itu untuk dijalankan sebagai bagian dari rutinitas atau operasi biasa. Kemudian ada kuadran kiri bawah, yaitu dengan high risk dan low benefit. Itu avoid ya, atau wajib dihindari karena dia resikonya tinggi tapi keuntungannya itu kecil. Jadi proyek ini sebaiknya tidak dilakukan karena tidak memberikan keuntungan apapun bagi perusahaan. Nah, kemudian itu ada scoring model atau model penilaian. Jadi penggunaan scoring model ini atau model ini digunakan untuk mengevaluasi proyek sistem alternatif, terutama ketika terdapat banyak kriteria yang harus dipertimbangkan. Nah, cara kerjanya memberikan bobot pada berbagai fitur sistem yang dinilai penting, kemudian menghitung total nilai bobot berdasarkan penilaian tersebut. Dengan catatan, penilaian seringkali bersifat kualitatif dan membutuhkan pakar yang memahami isu dan teknologi terkait. Nah, kemudian di sini ada contoh dari scoring model atau model untuk skor. Nah, bagian kolom paling kiri itu ada kriteria, kemudian ada bobot, kemudian ada IRP dari sistem A dan sistem B, kemudian ada skor dari sistem A dan sistem B. Nah, jadi cara penghitungan model ini adalah mengalihkan bobot dengan persentase pada sistem masing-masing. Sebagai contoh, bobotnya itu online order entry itu 4 dan sistem A itu memiliki persentase 67. Jadi 4 dikali 67 sama dengan memiliki skor 268. Begitu pula dengan sistem B. Dan itu dilakukan sampai eh, bobot pada kriteria itu habis. Kemudian setelah itu dilakukan penjumlahan total kepada seluruh poin-poin yang ada pada sistem A dan sistem B. Nah, di sini sistem A itu mendapatkan skor total 3.128, sedangkan sistem B mendapatkan skor total 3.300. Nah, dengan demikian sistem B itu jauh lebih baik daripada sistem A karena skornya lebih tinggi sistem B daripada sistem A. Selanjutnya ada determining solution cost and benefit, biaya dan manfaat sistem informasi. Ada tangible benefit, manfaat nyata. Yang pertama ada dapat diukur dan diberi nilai moneter. Terus yang kedua ada biasanya dihasilkan oleh sistem yang menggantikan tenaga kerja, menghemat ruang. Contoh sistem transaksi dan administrasi. Terus yang kedua ada intangible. Tidak ada dua.
Ada dua. Yang pertama, tidak dapat diukur secara langsung, namun dapat menghasilkan keuntungan yang dapat diukur dalam jangka panjang. Contoh, layanan pelanggan yang lebih efisien, pengambilan keputusan yang lebih baik. Terus yang kedua ada biasanya dihasilkan oleh sistem yang mempengaruhi pengambilan keputusan, misalnya ESS, DSS, dan sistem kerja kolaboratif. Selanjutnya ada penganggaran modal untuk sistem informasi. Di sini ada dua tipe. Yang pertama ada capital budgeting models dan principal capital budgeting models used to evaluate IT project. Model penganggaran modal. Yang pertama ada mengukur nilai proyek investasi modal jangka panjang. Terus yang kedua ada mengandalkan ukuran arus kas keluar dan arus kas masuk. Selanjutnya tipe yang kedua ada model penganggaran modal utama yang digunakan untuk mengevaluasi proyek IT. Ada payback method, metode pembayaran kembali. Terus yang kedua ada tingkat akuntansi pengambilan investasi. Yang kedua ada net present value atau NPV. Dan yang terakhir ada pengembalian investasi. Terus yang terakhir ada tingkat pengambilan internal. Selanjutnya ada proyek pelarian dan kegagalan sistem. Runaway project, proyek-proyek yang tidak dapat diselesaikan. Excited budgeting schedule. McKinsey or Oxford University study ran 66% over budget, 33% over schedule. Oxford University melebihi anggaran sebesar 66% dan 33% melebihi jadwal. Terusan ada jenis kegagalan sistem. Gagal memenuhi kebutuhan bisnis yang penting, gagal memberikan manfaat organisasi, antarmuka pengguna yang rumit dan tidak terorganisir dengan baik, dan data yang tidak akurat atau tidak konsisten. Nah, di sini ada gambar konsekuensi manajemen proyek yang buruk. Di sini ada contohnya masing-masing contohnya kayak cost overruns, kelebihan biaya, time slippage, keterlambatan waktu, technical shortfalls, impairing performance, kekurangan teknis yang mengganggu kinerja. Terus yang terakhir ada failure to obtain anticipate benefit, kegagalan untuk memperoleh manfaat yang diantisipasi. Selanjutnya ada project management objective, tujuan manajemen proyek. Project, serangkaian kegiatan terkait yang direncanakan untuk mencapai tujuan bisnis yang ditentukan. Terus ada project management, manajemen proyek. Di sini ada contoh-contohnya seperti kegiatan meliputi perencanaan pekerjaan, penilaian risiko, estimasi sumber daya yang dibutuhkan, pengorganisasian pekerjaan, penugasan tugas, pengendalian pelaksanaan proyek, pelaporan kemajuan, analisis hasil, dan yang terakhir ada analisis hasil. Terus ada 5 major variables. Yang pertama ada cakupan, waktu, biaya, quality atau kualitas, dan resiko. Selanjutnya ada dimension of project risk, dimensi risiko proyek. Di sini ada 3 tipe. Yang pertama ada project size, project structure, dan experience with technology. Project size. Yang pertama ada biaya, waktu, number of organizational units effect, jumlah unit organisasi yang terpengaruh, organizational complexity, kompleksitas organisasi. Yang kedua ada project structure, persyaratan yang terstruktur dan terdefinisi memiliki risiko yang lebih rendah. Terus yang ketiga ada experience with technology, pengalaman dengan teknologi. Team familiar with hardware and software, tim yang familiar dengan perangkat keras dan perangkat lunak.
Change management and the concept of implementation 1 of 3. Manajemen perubahan dan konsep implementation 1 dari 3. Di sini ada 3. Change management, manajemen perubahan diperlukan. Yang pertama ada terusan yang di change managementnya ada 2. Yang pertama ada diperlukan untuk membangun sistem yang sukses. Terus yang kedua ada sistem informasi baru memiliki dampak perilaku dan organisasi yang kuat. Terus yang kedua ada implementation. Semua aktivitas organisasi yang bekerja menuju adopsi, manajemen, dan rutinitas suatu inovasi. Terus yang terakhir ada change agent. One role of system analyze. 1 peran analisis sistem. Terus yang kedua ada mendefinisikan ulang konfigurasi, interaksi, aktivitas pekerjaan, dan hubungan kekuasaan kelompok organisasi. Manajemen perubahan dan konsep implementasi 2 dari 3. Yang pertama itu ada role of end users atau peran pengguna akhir. Dengan keterlibatan pengguna yang tinggi, ada beberapa kemungkinan yang dapat diperoleh selama proses perubahan dalam organisasi. Nah, jadi keterlibatan aktif pengguna akhir dalam perubahan sistem itu dapat meningkatkan peluang keberhasilan. Yang pertama itu ada sistem more likely to conform to requirements atau sistem lebih mungkin untuk sesuai dengan kebutuhan. Ketika pengguna akhir terlibat langsung dalam proses perancangan atau implementasi, jadi mereka itu dapat memberikan masukan yang lebih akurat tentang kebutuhan mereka. Hal ini membuat sistem yang berkembang itu lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Lalu selanjutnya users more likely to accept system atau pengguna itu lebih mungkin menerima sistem. Jadi keterlibatan pengguna dalam pengembangan dan penerapan sistem itu meningkatkan rasa memiliki terhadap perubahan tersebut. Jadi hal ini itu dapat membuat pengguna itu lebih mudah dalam menerima sistem baru karena mereka itu merasa terlibat dan dihargai dalam prosesnya. Lalu user designer communication gap atau kesenjangan komunikasi antara penggunaan dan perancang. Jadi kesenjangan komunikasi ini itu terjadi antara pengguna sebagai contoh itu karyawan dan spesialis sistem informasi yang merancang atau mengimplementasikan teknologi baru. Jadi kesenjangan ini tuh bisa menyebabkan sistem yang dikembangkan itu tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan atau harapan pengguna. Yang pertama itu ada users and information system specialist atau pengguna dan spesialis sistem informasi. Terkadang perancang sistem itu tidak sepenuhnya memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna akhir. Sebaliknya, pengguna mungkin juga tidak memiliki pengetahuan teknis untuk menyampaikan kebutuhan mereka dengan cara yang dimengerti oleh pengembang sistem. Lalu ada manajemen support dan komitmen atau dukungan dan komitmen manajemen. Dukungan dari manajemen itu sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi perubahan. Manajemen yang terlibat dan berkomitmen dapat mempengaruhi persepsi positif dari pengguna dan staf teknis serta memastikan sumber daya yang cukup untuk mendukung perubahan. Jadi yang pertama itu ada affects positive perception by both users and technical staff atau mempengaruhi persepsi positif oleh pengguna dan staf teknis. Jadi ketika manajemen menunjukkan dukungan yang kuat terhadap perubahan, hal ini tuh menciptakan rasa percaya diri di antara pengguna dan tim teknis. Lalu selanjutnya ada ensures sufficient funding and research atau memastikan pendanaan dan sumber daya yang cukup. Jadi perubahan yang besar seperti implementasi sistem baru membutuhkan anggaran dan sumber daya yang cukup. Tanpa dukungan manajerial, perubahan tersebut tuh gagal karena kurangnya dana dan sumber daya yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada helps enforce required organizational change atau membantu menegakkan perubahan organisasi yang diperlukan. Jadi dukungan manajemen itu juga penting untuk menegakkan perubahan yang diperlukan di dalam organisasi, baik dalam hal proses kerja maupun budaya organisasi. Management challenge for BPM, enterprise application and mergers and acquisition. Atau tantangan manajemen perubahan untuk manajemen proses bisnis, BPM, aplikasi perusahaan, dan merger dan akuisisi. Jadi proyek BPM dan aplikasi perusahaan itu sering menghadapi tingkat kegagalan yang tinggi karena kegagalan dalam manajemen perubahan dan implementasi yang buruk. Karyawan mungkin khawatir tentang perubahan ini dan manajer kunci dapat menunjukkan resistensi terhadap perubahan tersebut.
Yang pertama, tingkat kegagalan yang sangat tinggi pada proyek aplikasi perubahan dan BPN atau very high failure rate among enterprise application and BPM projects. Jadi BPM yang jauh menjangkau, misalnya itu kayak merombak proses bisnis secara menyeluruh, itu jadi sering gagal jika tidak dikelola dengan baik. Jadi faktor utama kegagalan termasuk kurangnya dukungan, perencanaan yang buruk, serta kegagalan dalam mengelola perubahan dan mempengaruhi karyawan dan manajer. Lalu selanjutnya merger dan akuisisi atau mergers and acquisitions. Jadi proyek integrasi dalam merger atau akuisisi dua perusahaan seringkali itu mengalami tingkat kegagalan yang tinggi. Jadi penggabungan sistem dari dua perusahaan memerlukan pendekatan yang hati-hati karena perbedaan budaya organisasi, proses kerja, dan teknologi. Dan ada merging of system requires atau jadi ada penggabungan teknologi yang kompatibel dan perencanaan yang matang. Lalu juga ada pelatihan bersama bagi karyawan untuk menggunakan sistem baru yang terintegrasi, dan juga ada penyelesaian masalah budaya organisasi itu yang dapat timbul akibat perbedaan cara kerja antara kedua perusahaan. Manajemen resiko proyek. Mengelola resiko dalam suatu proyek adalah hal penting untuk memastikan proyek berjalan lancar dan mencapai tujuannya. Resiko itu bisa datang dalam berbagai bentuk seperti keterlambatan, biaya yang membengkak, masalah teknis, hingga hambatan dalam komunikasi. Jadi ada beberapa langkah pendekatan untuk mengelola risiko proyek secara efektif. Jadi yang pertama itu ada langkah pertama adalah mengidentifikasi jenis dan tingkat risiko proyek. Jadi sebelum mulai proyek, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi semua risiko yang mungkin terjadi. Jadi hal ini mencakup pemahaman terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proyek, baik yang bersifat eksternal maupun internal, serta tingkat keparahannya. Dengan mengetahui jenis dan tingkat risiko, jadi kita tuh dapat merencanakan langkah-langkah untuk mengurangi dan menghindari risiko tersebut. Lalu selanjutnya, setiap proyek dapat dikelola dengan alat dan pendekatan manajemen risiko yang sesuai dengan tingkat risikonya. Jadi setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengelola proyek dengan alat dan pendekatan yang sesuai dengan tingkat risiko yang terlibat. Jadi proyek dengan risiko tinggi itu memerlukan pengawasan yang lebih intensif dan penggunaan metode yang lebih ketat untuk meminimalkan risiko tersebut. Sebaliknya, proyek dengan risiko rendah bisa dikelola dengan cara yang lebih fleksibel. Lalu selanjutnya, mengelola kompleksitas teknis. Jadi, proyek dengan tingkat kompleksitas teknis yang tinggi itu memerlukan perhatian lebih dalam hal integrasi alat-alat internal, pengalaman teknis, dan koordinasi antar tim. Jadi ada beberapa cara juga yang bisa dilakukan untuk mengelola kompleksitas teknis. Jadi yang pertama itu jadi pemimpin proyek dengan pengalaman teknis dan administratif. Jadi seorang pemimpin proyek yang memiliki pengalaman baik di sisi teknis maupun administratif sangat dibutuhkan untuk menjaga proyek tetap pada jalurnya. Pemimpin seperti ini itu mampu mengelola berbagai aspek proyek, baik itu teknis maupun operasional, dan dapat mengambil keputusan dengan cepat saat menghadapi masalah. Lalu selanjutnya, anggota tim yang sangat berpengalaman. Jadi proyek yang kompleks itu memerlukan anggota tim yang memiliki pengalaman teknis tinggi. Tim yang berpengalaman dapat lebih cepat mengidentifikasi masalah dan menawarkan solusi yang efektif. Lalu selanjutnya, pertemuan tim yang sering. Jadi untuk memastikan proyek itu berjalan dengan lancar, sangat penting untuk mengadakan pertemuan tim secara rutin. Pertemuan ini tuh membantu dalam mengidentifikasi masalah teknis atau administratif yang mungkin timbul dan memberikan ruang bagi anggota tim untuk saling berbagi informasi serta solusi. Lalu juga ada mengamankan pengalaman teknis dari luar perusahaan jika perlu. Jadi jika proyek itu sangat kompleks dan perusahaan tidak memiliki sumber daya teknis yang cukup, mengamankan pengalaman teknis dari luar seperti mengontrak konsultan atau ahli bisa menjadi pilihan. Ini juga tuh dapat membantu mengisi kesenjangan keahlian yang ada dan memastikan proyek berjalan dengan baik. Formal planning and control tools, alat perencanaan dan pengendalian formal. Jadi perencanaan dan pengendalian yang terstruktur sangat penting dalam manajemen proyek untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Beberapa alat yang sering digunakan untuk mendokumentasikan, memantau, dan mengendalikan proyek adalah Gantt chart dan PERT chart. Jadi alat-alat ini tuh membantu dalam merencanakan dan mengelola proyek yang lebih efektif serta mengidentifikasi masalah yang bisa menghambat jalannya proyek. Jadi
ada juga yang digunakan untuk mendokumentasikan dan memantau rencana proyek. Jadi perencanaan yang baik membutuhkan alat yang memungkinkan tim untuk memantau progres proyek secara teratur. Dengan alat perencanaan yang formal seperti Gantt chart atau PERT chart, jadi tim proyek itu dapat melihat apakah proyek itu berjalan sesuai jadwal dan apakah ada keterlambatan dan bagaimana memperbaikinya. Nah, selalu itu juga membantu mengidentifikasi hambatan atau bottlenecks dan dampak masalah. Jadi selama pelaksanaan proyek, hambatan atau masalah teknis sering muncul. Dengan alat perencanaan dan pengendalian yang baik, tim itu dapat lebih cepat mengidentifikasi masalah tersebut dan mencari solusinya. Jadi hal ini tuh memungkinkan proyek untuk tetap pada jalur yang benar dan menghindari penundaan yang lebih besar. Nah, lalu selanjutnya ada Gantt chart. Jadi Gantt chart ini adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan secara visual jadwal dan durasi tugas dalam proyek. Jadi alat ini tuh mempermudah tim proyek untuk melihat waktu yang dibutuhkan untuk setiap tugas dan kapan tugas tersebut harus dimulai atau selesai. Jadi representasi visual dari waktu dan durasi tugas. Jadi Gantt chart ini menunjukkan berbagai aktivitas dalam proyek dan kapan setiap aktivitas dimulai dan berakhir. Jadi hal ini tuh memungkinkan manajer proyek untuk melihat apakah ada tugas yang tumpang tindih atau membutuhkan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Lalu ada juga kebutuhan sumber daya manusia dan untuk tugas-tugas. Jadi Gantt chart ini juga menunjukkan berapa banyak sumber daya manusia yang diperlukan untuk setiap tugas, sehingga manajer proyek itu dapat mengatur tenaga kerja dengan lebih efisien. Lalu selanjutnya PERT chart. Jadi PERT atau Program Evaluation Review Technique adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tugas dalam proyek. Jadi PERT chart ini lebih fokus pada urutan tugas dan ketergantungan antara satu tugas dengan tugas lainnya. Jadi PERT chart ini berguna untuk memahami bagaimana sih setiap tugas dalam proyek itu saling terkait dan bagaimana keterlambatan pada satu tugas bisa mempengaruhi keseluruhan proyek. Jadi PERT chart ini menggambarkan tugas-tugas proyek sebagai titik atau node dan hubungan antar tugas digambarkan secara garis atau panah. Jadi ini memudahkan tim itu untuk melihat alur kerja proyek itu secara keseluruhan. Lalu juga PERT chart ini juga menekankan pentingnya urutan tugas yang sangat berguna dalam proyek dengan banyak ketergantungan antar tugas. Jadi dengan mengetahui urutan tugas yang tepat, manajer proyek itu dapat merencanakan dengan lebih baik dan menghindari penundaan. Jadi Gantt chart dan PERT chart ini adalah dua alat perencanaan yang sangat berguna dalam manajemen proyek. Jadi Gantt chart itu lebih fokus pada waktu dan durasi tugas, sedangkan PERT chart ini lebih menekankan pada urutan dan ketergantungan tugas. Jadi dengan menggunakan kedua alat ini, tim proyek itu lebih bisa memantau perkembangan proyek dan mengidentifikasi hambatan serta merencanakan langkah-langkah pengendalian yang tepat. Increasing user involvement and overcoming user resistance. Itu maksudnya adalah meningkatkan keterlibatan pengguna dan mengatasi resistensi pengguna. Yang pertama ada external integration tools, link work of implementation team to user at all level. Maksudnya adalah alat integrasi eksternal. Jadi penggunaan alat integrasi eksternal itu bertujuan untuk menghubungkan pekerjaan tim implementasi dengan pengguna di berbagai tingkatan dalam organisasi. Alat-alat ini tuh berperan penting dalam memastikan komunikasi yang baik antara tim proyek dan pengguna akhir sehingga kebutuhan dan ekspektasi pengguna itu dapat dipenuhi. Selanjutnya yang kedua ada user resistance to organizational change counter implementation. Itu artinya adalah resistensi pengguna terhadap perubahan organisasi. Resistensi pengguna ini sering muncul saat perubahan besar dilakukan dalam organisasi, terutama jika kita melibatkan sistem informasi yang baru. Salah satu bentuk resistensi itu adalah counter implementation, artinya upaya pengguna untuk menentang atau menghindari penggunaan sistem baru. Yang ketiga itu ada strategies to overcome user resistance. Yang pertama, bagiannya ada user participation, education, and training. Maksudnya adalah strategi untuk mengatasi resistensi pengguna. Ada beberapa strategi di situ. Yang pertama itu ada user participation, education, and training. Itu partisipasi pengguna, edukasi dan pelatihan. Maksudnya itu kita itu melibatkan pengguna itu secara aktif dalam pengembangan sistem baru kita, sehingga mereka itu merasa memiliki tanggung jawab terhadap sistem tersebut. Dan untuk edukasi dan pelatihannya itu memberikan pelatihan itu kepada pengguna untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang cukup
untuk menggunakan sistem yang kita buat, sistem baru yang kita buat. Yang kedua ada manajemen ethics and policies, maksudnya kebijakan dan perintah manajemen. Itu menggunakan otoritas manajemen untuk mendorong pengguna agar mendukung sistem baru yang kita buat. Ketiga ada incentive for cooperation, insentif untuk kerjasama. Maksudnya itu kita memberikan penghargaan atau insentif kepada pengguna yang berkontribusi dalam implementasi sistem-sistem yang kita berikan. Selanjutnya ada improvement of end user interface, peningkatan antarmuka pengguna. Jadi kita memastikan antarmuka sistem baru itu mudah digunakan sehingga pengguna itu tidak merasa terintimidasi. Jadi kayak tools-tools, tombol, dan tampilannya itu simple lah. Jadi pengguna itu gampang gunainnya, jadi ya mudah, nggak perlu ribet-ribet. Yang penting pengguna bisa ngerjain dengan simple dan mengerti maksud dari antarmuka sistem yang kita berikan itu. Yang terakhir ada resolution of organizational problem prior to introduction of new system. Penyelesaian masalah organisasi sebelum diimplementasikan. Itu tuh mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah organisasi yang ada sebelum menyelesaikan sistem yang baru. Jadi selesaiin dulu masalah yang ada, yang di internalnya, baru kita memperkenalkan sistem baru. Kelarin dulu masalahnya, udah nggak ada masalah lagi dengan sistem yang lama, baru kita kasih sistem yang baru. Selanjutnya ada designing for the organization atau merancang untuk organisasi. Need to address ways in which organization change with new system. Jadi kebutuhan untuk mengatasi perubahan dalam organisasi kita. Pada sistem baru diperkenalkan itu, hal ini tuh seringkali mempengaruhi cara kerja organisasi. Jadi penting untuk mempertimbangkan gimana organisasi akan berubah dengan kehadiran sistem tersebut. Fokus utamanya adalah sistem baru harus dirancang untuk mendukung proses bisnis organisasi dan tidak hanya berorientasi pada teknologi saja. Yang kedua ada ergonomic, interaction of people and machine in work environment. Jadi agronomi ini mengacu pada interaksi antara manusia dan mesin di lingkungan kerja. Tujuannya itu menciptakan sistem yang nyaman, efisien, dan mudah digunakan oleh pengguna, dan perancang antarmuka dan lingkungan kerja yang ergonomis itu dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi resistensi pengguna. Selanjutnya ada organizational impact analysis atau analisis dampak organisasi. How system will affect organizational structure, attitudes, decision making, dan operation. Jadi analisis dampak organisasi ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana sistem baru akan mengaruhi beberapa hal tadi, dari struktur organisasinya, jadi perubahan pada hierarki atau fungsi internal, dari sikap dan persepsi karyawan atau attitudes, reaksi emosional itu terhadap perubahan, yaitu ada pengambilan keputusan atau decision making, cara keputusan dibuat dan data yang digunakan, dan operation atau operasi sehari-hari. Jadi kita memikirkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Yang ketiga ada socio-technical design atau desain sosioteknis, address human and organizational issue. Jadi pendekatan desain sosioteknis ini menggabungkan aspek manusia dan organisasi ke dalam pengembangan sistem. Fokusnya itu memastikan bahwa sistem itu nggak hanya mendukung proses teknis, tetapi juga kita mempertimbangkan kebutuhan pengguna, struktur kerja yang ada, dan tujuan organisasi itu secara keseluruhan. Karena di sini dijelaskan ada organizational issue. Interactive session management so the woodworking gets ERP implementation right. Jadi interaktif sesi solder woodworking berhasil mengimplementasikan ERP. Ada beberapa pertanyaan di sini. Why is an ERP system so important for solder woodworking? Why did solder want to switch to a newer ERP system?
Jadi mengapa sistem ERP sangat penting bagi Sauder pengerjaan kayu atau kayak pangwong gitu? Mengapa Sauder ingin beralih ke sistem ERP yang lebih baru? Yang kedua ada is SAP S4 HANA a good choice for Sauder? Why or why not? Apakah SAP S4 HANA merupakan pilihan yang baik untuk Sauder? Mengapa ya atau mengapa tidak? Apakah ada resiko? Yang ketiga itu were there any risk in this project? How did Sauder deal with them? Jadi apakah ada risiko dalam proyek ini? Bagaimana Sauder berurusan dengan mereka? Oke, jadi konteks masalahnya adalah Sauder Woodworking ini sebuah perusahaan manufaktur furniture terkemuka menghadapi tantangan untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya. Dan perusahaan itu memutuskan untuk beralih dari sistem ERP lama ke sistem ERP yang lebih modern untuk mendukung operasional yang lebih kompleks. Di sini dijelaskan juga kenapa sih sistem ERP itu penting. ERP itu adalah Enterprise Resource Planning yang sangat penting karena itu menyatukan proses bisnis. ERP itu memungkinkan integrasi dari berbagai fungsi seperti produksi, logistik, penjualan, dan keuangan. Dan efisiensi operasional sistem ini tuh membantu perusahaan untuk menjalankan operasinya dengan lebih lancar dan mengurangi kesalahan. Itu kecepatan respon terhadap pasar. Dengan data yang integrasi, perusahaan itu dapat merespon perubahan pasar itu lebih cepat. Selanjutnya itu pemilihan sistem ERP. SAP S4 HANA itu dipilih sebagai sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama karena keandalan dan skalabilitas. Jadi sistem yang baru ini dirancang untuk menangani volume data yang besar dengan kecepatan lebih tinggi. Selain itu, fiturnya tuh lebih canggih. Jadi sistem ini memiliki kemampuan analitik yang lebih baik untuk mendukung pengambilan keputusan. Untuk yang terakhir, resiko proyeknya pasti memiliki sejumlah resiko ya. Yang pertama itu bisa dibilang resistensi pengguna. Jadi pengguna itu mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan teknologi. Mungkin juga ada gangguan operasional. Jadi proses transisi itu dapat mengganggu operasi bisnis dalam sehari-hari dan biaya sama waktunya. Proyek itu dapat melebihi anggaran atau jadwal yang direncanakan. Strategi suksesnya Sauder ini didukung dengan langkah-langkah penting yang dia lakukan, seperti pelatihan dan dukungan pengguna. Jadi karyawan itu diberikan pelatihan ekstensif untuk memahami sistem yang baru, yaitu tim implementasi yang terampil, terdiri dari ahli internal, konsultan eksternal yang berpengalaman, yaitu manajemen proyek mereka yang ketat. Proyek itu dikelola dengan alat dan metode manajemen yang ketat untuk menghindari keterlambatan atau anggaran berlebih. Fokusnya pada bisnisnya, sistem baru itu dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik Sauder Woodworker itu. Memastikan sistem itu dapat diadopsi dengan mudah oleh organisasi. Kesimpulannya itu dari studi kasus ini, Sauder Woodworking itu memberikan wawasan terhadap kita tentang bagaimana mereka itu mampu berhasil mengimplementasikan sistem ERP modern, sistem yang baru, pendekatan terstruktur, dilakukan juga pelatihan dan dukungan yang kuat dari manajemen itu kunci utama dalam membantu proyek ini agar berjalan lancar. Project Management Software Tools, jadi alat perangkat lunak untuk manajemen proyek. Can automate many aspects of project management. Jadi peran perangkat lunak itu bisa mengotomatisasi banyak aspek manajemen proyek, termasuk perencanaan, pelacakan, dan pelaporan, meningkatkan efisiensi tim dari proyek dengan menyediakan alat yang terintegrasi untuk mengelola tugas yang kompleks. Selanjutnya ada capabilities for defining ordering tasks, assigning resource to tasks, tracking progress, manage very large number of tasks and relationship. Jadi perangkat lunak itu fitur utamanya kurang lebih
bisa menjadwalkan tugas. Jadi memungkinkan tim proyek itu membuat daftar tugas itu secara terstruktur dan mendukung prioritas tugas dan penjadwalan yang realistis. Tentang pengelolaan sumber daya, memungkinkan pengalokasian sumber daya, manusia, anggaran, dan material ke tugas tertentu, dan memantau karena itu ada tracking progress, kita jadi bisa memantau penggunaan sumber daya agar tetap efisien. Pelacakan kemajuan proyek itu menyediakan kemajuan proyek, visualisasinya melalui laporan atau diagram, dan mendeteksi masalah atau penundaan dalam jadwal secara real time. Ada manage very large itu pengelolaan hubung antar tugas, very large number of tasks, ya tugas yang banyak dan hubungannya. Jadi mengelola dependensi antar tugas itu misalnya tugas tertentu itu harus selesai sebelum tugas lainnya dimulai. Jadi kelarin dulu tugas yang belum baru kita mulai tugas yang baru gitu. Agar bisa mengurangi resiko konflik dalam jadwal proyek. Sini ada Microsoft Project, contoh dari perangkat lunak manajemen proyek itu Microsoft Project. Solusi populer kan, karena Microsoft itu udah terkenal ya, itu yang paling populer untuk manajemen proyeknya, mendukung fitur seperti pembuatan Gantt chart, pelacakan tugas, dan alokasi sumber daya. Gantt chart itu kurang lebih kayak diagram-diagram gitu. Selanjutnya ada cloud-based software berbasis cloud, perangkat lunak berbasis cloud. Banyak perangkat lunak manajemen proyek yang versi kini itu tersedia dalam cloud. Jadi memungkinkan kita untuk kolaborasi jarak jauh di antara anggota tim proyek yang tersebar. Ya bisa work dari rumah gitu, work from home gitu kan, WFH. Kerja dari rumah, diintegrasikan dengan cloud. Jadi bisa kolaborasi jarak jauh itu. Project portfolio management software itu digunakan untuk mengelola beberapa proyek sekaligus, membantu perusahaan mengoptimalisasi portofolio proyek berdasarkan prioritas strategis. Untuk mengelola beberapa proyek sekaligus itu mungkin contohnya kurang lebih kayak PPT Canva gitu ya. Kita bisa ngerjain barengan sekaligus berame-rame dari yang jarak yang jauh tadi. Interactive session teknologi Arup moves project management to the cloud. Class discussion, what is the relationship between information technology, project management, and Arup business model and business strategy. Jadi apa hubungan antara teknologi informasi, manajemen proyek, dan strategi bisnis Arup? Jadi teknologi informasi itu kan tulang punggung yang mendukung pengelolaan proyek-proyek Arup, terutama yang berskala besar dan lintas lokasi. Teknologi informasi itu memungkinkan integrasi data, komunikasi, dan kolaborasi itu secara efisien. Itu manajemen proyek bergantung pada teknologi informasi untuk merencanakan, melacak, dan melaporkan kemajuan secara proyek itu real time, membantu memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan kualitas yang diinginkan. Terus ada strategi bisnis atau bisnis strateginya. Arup itu berfokus pada inovasi, efisiensi operasional, dan kolaborasi global. Dengan memanfaatkan TI, IT, atau IT seperti Microsoft Project Online, Arup itu dapat mencapai tujuan strategis melalui peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya yang lebih baik dan respon cepat terhadap tantangan proyek. How does Microsoft Project Online support Arup business strategy? How did it change the way the company works? Jadi bagaimana Microsoft Project Online mendukung perubahan mendukung strategi bisnis Arup, bagaimana ini mengubah cara perusahaan bekerja. Dukungan terhadap strategi bisnis itu dari kolaborasi global ya. Jadi Microsoft Project Online ini memungkinkan tim itu bekerja dari berbagai lokasi di mana aja. Bisa dikatakan WFH lah, entah satu dari Jakarta, satu dari Bandar Lampung, itu bekerja dalam satu platform.
Jadi bisa meningkatkan komunikasi dan efektivitas. Dan itu untuk efisiensi operasionalnya. Dengan fitur seperti pelacakan real time dan integrasi dengan alat Microsoft lainnya, Teams, SharePoint, Power BI, proyek itu dapat dikelola dengan lebih baik. Terus visibilitas dan transparansi. Jadi data proyek itu tersedia secara real time, memungkinkan manajer dan rekan kerja itu bisa melihat datanya itu, dan untuk manajernya bisa mengambil keputusan dengan cepat. Dan itu ada perubahan cara kerjanya. Jadi perusahaan itu nggak lagi bergantung pada server lokal, semua data dan alat itu ada di cloud. Tim proyek itu dapat lebih fleksibilitas untuk mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja. Keputusan menjadi lebih cepat dan akurat karena data yang selalu diperbarui. Yang ketiga, what management, organizational, and technology issue did Arup have to address when selecting project online as its global project portfolio management tools? Atau apa saja isu manajemen, organisasi, dan teknologi yang dihadapi Arup saat memilih Microsoft Project Online sebagai alat manajemen portofolio proyek global. Isu manajemennya mungkin ada resistensi terhadap perubahan dari staf yang terbiasa dengan sistem lama, yaitu penting dukungan manajemen untuk memastikan alokasi sumber daya dan komitmen terhadap implementasinya. Isu organisasinya adalah adaptasi proses kerja dengan sistem baru itu termasuk pelatihan pengguna dan perubahan kebijakan yang operasional. Integrasi lintas fungsi dalam organisasi untuk memastikan bahwa semua tim itu bekerja di bawah sistem yang sama. Untuk isu teknologinya, mengintegrasikan Microsoft Project Online dengan sistem teknologi yang sudah ada di Arup itu untuk menjaga keamanan data dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi global. Kesimpulannya, Arup berhasil mengimplementasikan Microsoft Project Online dengan mengatasi tantangan di tingkat manajemen organisasi dan teknologi. Alat ini mendukung strategi bisnis mereka dengan memberikan solusi kolaboratif, meningkatkan efisiensi, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik melalui data real time. How will MES, Management Information System, help my career? The company XYZ Multimedia Entertainment. Jadi studi kasus perusahaan XYZ Multimedia Entertainment. Untuk deskripsinya, perusahaan XYZ ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang hiburan multimedia. Mereka itu lagi cari kandidat untuk posisi entry level dalam manajemen proyek teknologi informasi IT. Position description entry level IT project management assistant. Jadi posisi yang ditawarkan kan tadi asisten manajemen proyek IT. Jadi peran ini fokus pada mendukung implementasi proyek teknologi dalam perusahaan. Jadi membutuhkan keterampilan di bidang teknologi, informasi, manajemen proyek, dan komunikasi. Job requirements, jadi persyaratan pekerjaan. Untuk sukses dalam posisi tersebut, mungkin beberapa kandidat itu harus memiliki beberapa kemampuan. Di antaranya adalah keterampilan manajemen proyek, kemampuan untuk merencanakan, mengelola, dan melacak tugas proyek, pemahaman tentang metode manajemen proyek seperti Gantt chart dan PERT chart. Itu ada kemampuan teknologi informasi, familiar dengan perangkat lunak manajemen proyek seperti Microsoft Project atau alat berbasis cloud. Itu menguasai analisis data dan menggunakan alat seperti Power BI untuk mendukung pengambilan keputusan. Itu harus ada kemampuan komunikasi juga, kemampuan untuk menjelaskan ide teknis kepada tim non-teknis, menjalin komunikasi yang efektif antara tim teknis dan manajemen. Interview question atau pertanyaan wawancara yang mungkin diajukan itu, bagaimana Anda menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam tim proyek. Jadi intinya pewawancara itu ingin mengetahui sejauh mana kita paham teknologi yang diterapkan dalam pengelolaan proyek. Itu ada, bisakah kita tuh memberikan contoh pengalaman manajemen proyek yang kompleks. Ini fokus kepada kemampuan kita
dalam menangani proyek besar dengan banyak tugas yang saling bergantung. Ada pertanyaan ketiga mungkin, apa yang akan Anda lakukan jika proyek yang Anda kelola mengalami keterlambatan atau melebihi anggaran? Pertanyaan ini menilai kemampuan kita dalam manajemen risiko dan pengambilan keputusan. Dan author tips atau tips penulis untuk kesuksesan karir. Jadi penulis itu merekomendasikan bagaimana cara kita mempersiapkan diri dalam karir di bidang sistem informasi dan manajemen proyek. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu kuasai teknologi. Kita harus tetap update dengan perangkat lunak dan alat manajemen proyek terkini. Terus kita pahami dasar-dasar sistem informasi yang digunakan dalam berbagai industri. Yang kedua ada bangun portofolio proyek. Jadi kita sertakan pengalaman-pengalaman nyata kita dalam manajemen proyek yang baik dari pekerjaan, magang, atau proyek akademik. Itu kita harus tingkatkan soft skill. Selain keterampilan teknis itu, kita harus punya kemampuan soft skill yang baik seperti komunikasi yang bagus, kerjasama tim, dan kepemimpinan. Itu kita harus kembangkan pemahaman strategis. Bagaimana teknologi itu dapat mendukung dari tujuan strategis organisasi. Jadi kesimpulannya adalah sistem informasi manajemen memberikan keuntungan besar kalau kita terlibat dalam peran yang membutuhkan pengelolaan teknologi dan proyek. Yang jelas kita harus pahami dulu job desk-nya apa. Dalam mempelajari alat teknik dan strategi yang relevan, yang berhubungan, serta membangun portofolio dan pengalaman yang kuat, kita tuh bisa mempersiapkan diri untuk berhasil di posisi yang ditawarkan dari XYZ Multimedia Entertain sebagai asisten manajemen proyek IT atau peran terkait dari pekerjaan-pekerjaan yang masih sehubungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mewakili teman-teman meminta maaf juga apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.